Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, pada kesempatan hari ini kita akan belajar lagi mengenai BMR, yaitu tentang bab 2, rumah Melayu. Di sini terdapat beberapa ungkapan rumah Melayu menyebut sebagai rumah ini. Yang pertama ada cahaya hidup di bumi, yang kedua ada tempat beradat berketurunan, yang ketiga terdapat tempat berlabuh kaum kerabat, dan yang keempat ada tempat singgah dagang lalu. Nah, itu tentang perumpamaan atau ungkapan Melayu menyebut rumah. Ada lagi rumah Melayu meliputi rumah balai, rumah ibadah, dan yang ketiga ada rumah penyimpanan atau yang disebut juga dengan lumbung. Penanaman itu sesuai dengan tujuan atau fungsi dari bangunan. Namun terkadang penanaman rumah juga berdasarkan pada bentuk dan gaya atapnya. Rumah Melayu biasanya berbentuk panggung. Nah, di sini Ustadz sudah menyajikan sebuah video tentang rumah panggung. Mari sama-sama Ananda saksikan. Nah, ini dia adalah rumah panggung, ya, rumah Melayu. Ananda bisa melihat ornamen dari rumah Melayu ini. Selamat menyaksikan. Bangunan rumah Melayu terdiri dari yang pertama ada selasar, yang kedua ada rumah induk, dan yang ketiga ada penengah. Selasar, bagian depan rumah yang tidak berdinding, biasanya digunakan untuk menyambut tamu atau tempat anak-anak bermain. Selasar ada 3 jenis. Yang pertama, selasar dalam, yaitu selasar yang menyatu dengan rumah induk. Yang kedua ada selasar laur, yaitu selasar yang tidak menyatu dengan rumah induk. Yang ketiga ada selasar jatuh, yaitu selasar yang lebih rendah dari rumah induk. Nah, di sini juga Ustadz sudah menyediakan ya video tentang selasar atau rumah Melayu. Nah, mari kita simak. Rumah induk terdiri dari ruang muka, ruang tempat kaum ibu serta tempat tidur bagi keluarga perempuan dan anak-anak yang belum 7 tahun. Terdapat juga ruang tengah, tempat tidur anak laki-laki yang sudah berusia lebih dari 7 tahun. Yang ketiga, terdapat ruang dalam, ruang tidur untuk orang tua perempuan atau anak perempuan yang sudah berusia dewasa. Nah, di sini juga Ustadz sudah menyediakan suatu video. Mari kita simak bersama-sama.
Baik, yang ketiga ada penengah. Penengah disebut juga ruang dapur, yaitu tempat memasak, penyimpanan alat masakan, alat pertanian atau nelayan, serta menyimpan bahan makanan. Nah, di sini Ustadz juga sudah menyediakan suatu video tentang penengah.